Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siswa sekalian kelas 12 MIA, hari ini kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri, ya. Limit fungsi trigonometri. Sebelum kita bahas limit fungsi trigonometri, perlu kita ingat beberapa identitas trigonometri yang perlu kalian hafalkan lagi, ya. Kita ingat lagi. Yang ini akan berguna sekali membantu kita untuk menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Yang pertama adalah persamaan identitas, yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Ya. Ini bisa kita tulis cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X, atau sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Boleh, ya. Kalau ini diganti 2X, ini diganti 2X, nilainya tetap 1. Kalau ini diganti 3X, ini diganti 3X, nilainya tetap 1 dan seterusnya, ya. Yang penting ini dan ini sama. Yang kedua yang sering kita gunakan adalah identitas bentuk ini. Cos 2X, ya, ada 3 rumusnya. Yang pertama sama dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X. Yang kedua akan sama dengan 2 cos kuadrat X min 1. Kemudian yang ketiga adalah 1 min 2 sin kuadrat X, ya. Nah, ini penting untuk kita ingat-ingat, ya. Kemudian limit fungsi trigonometri, hal yang harus kita ingat atau rumus-rumus kita ingat, yang pertama adalah bentuk limit untuk X mendekati 0, sin X dibagi X nilainya adalah 1, ya. Padahal ini kalau dimasukkan sin 0 itu 0. Kemudian X-nya 0, 0 per 0, ya. 0 per 0. Tapi nilainya bukan 0 per 0, melainkan sin X per X adalah sama dengan 1. Kalau ada soal di sana memuat cos, ya, ada cos, maka kita ubah bagaimana supaya bentuknya menjadi sin. Oke, ya. Kemudian yang kedua yang perlu kita ingat, bentuk limit X mendekati 0, ya. Tangan X per X, ya, ini nilainya juga 1, ya. Nilainya 1. Rumus-rumus ini akan kita gunakan untuk membahas soal berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Yang ketiga perlu kita ingat juga, limit X mendekati 0, misalkan bentuk sin AX dibagi BX. Untuk A dan B tidak sama dengan 0, bentuk ini nilainya adalah A per B. Yang keempat, yang perlu kita ingat lagi, misalkan bentuk limit X mendekati 0, misalkan tangen AX per sin BX. Ini tangen sin atau atasnya sin, bawahnya tangen, nilainya juga A per B untuk A dan B tidak sama dengan 0. Oke, ya, ini rumus-rumus dasar limit fungsi trigonometri yang perlu kita ingat. Contoh sekarang, ya, kita buat contoh. Contoh pertama, misalkan tentukan nilai dari limit nomor 1, ya. Limit untuk X mendekati 0, misalkan sin 4X per tangen 3X. Ya, berdasarkan yang bentuk ini, maka nilainya adalah 4 per 3, ya. Nilainya 4 per 3. Contoh yang kedua, misalkan tentukan limit X mendekati 0, misalkan 6X kuadrat ditambah 4X dibagi tangen 2X. Nah, berapa nilainya ini? Oke, ini bisa kita sederhanakan menjadi limit X mendekati 0, ini kita faktorkan X-nya. X kali 6X ditambah 4 dibagi tangen 2X. Ya, kita ke sebelah sini. Berikutnya kita tulis menjadi limit X mendekati 0, kita pisah, ya. Tangen 2X kali limit yang ini kita tulis depan, kemudian di sini adalah 6X plus 4
untuk X mendekati 0. Oke, hasilnya yang ini nilainya. Ini 1, ini 2, berarti di depan ini setengah. Kali, kalau X-nya masuk ke sini, 6 kali 0, 0, 0 tambah 4, 4. Setengah kali 4. Oke, setengah kali 4 adalah 2. Jadi limit X mendekati 0, 6x kuadrat plus 4x dibagi tangan 2x nilainya adalah 2. Oke, contoh ketiga. Tentukan nilai dari limit untuk X mendekati 0, X tangen 2x dibagi sin kuadrat 6x misalkan. Limit X mendekati 0, X tangen 2x dibagi sin kuadrat 6x. Ini sama dengan limit X mendekati 0. Kita buat seperti tadi ya. Ini X kali tangen 2x. Nah, yang ini sin kuadrat 6x boleh kita tulis sin 6x kali sin 6x. Sin 6x kali sin 6x. Sehingga ini nilainya adalah 1/6. Ini nilainya 2/6. Ya, maka jawabannya adalah, oke sebentar, kita hapus dulu. Jawabannya adalah 1/6 kali 2/6. Oke, bisa kita sederhanakan ya. 2/36 boleh ya. 2/36 atau sama dengan 1/18. Oke ya. Ini sudah contoh yang ketiga. Kita buat beberapa contoh ke depan. Misalkan, nah ini bentuk lain ya, yang keempat. Limit X mendekati V/4. V/4 itu kalau dalam derajat berapa? 180 bagi 4 ya, 45 derajat. 1 min 2 sin kuadrat X dibagi cos X dikurang sin X. Oh, ini ada cosnya ya. Cos X dikurang sin X. Oke, bagaimana menyelesaikan soal ini? Ini nggak cukup sebelah sini, oke ya. Kita hapus yang ini. Bentuk pembilangnya 1 min 2 sin kuadrat X. Kita bisa ubah yang ini. Ya. Jadi limit X mendekati V/4. Lihat V/4 itu 45 ya. 45 itu sin 45 derajat nilainya setengah akar 2. Cos 45 juga setengah akar 2. Ya. Setengah akar 2 dikurang setengah akar 2, 0. Kemudian ini juga nilainya 1 min 2 kali setengah akar 2 kuadrat. Nilainya juga 0. Berarti 0/0 itu. Maka kita ubah. Oke. Tadi di awal identitas trigonometri ada 1 min 2 sin kuadrat X itu nilainya sama dengan, masih ingat? Sama dengan cos 2X ya. 1 min 2 sin kuadrat X itu sama dengan cos 2X dibagi cos X dikurang sin X. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Limit X mendekati V/4. Nah, mengubah bagaimana ini kira-kira? Cos 2X dibagi cos X min sin X. Ini juga masih 0/0 ya. Karena cos 2X V/4 itu 45 kali 2 90. Cos 90 itu 0. Cos 90 0. Bawahnya juga gitu. Cos 45 dikurang sin 45 juga nilainya 0. Maka ini coba kita kalikan dengan yang sekawan dengan penyebutnya. Oke ya, kita kalikan dengan sekawan dengan penyebutnya. Ini cos 2X, kalikanlah dengan cos X plus sin X. Kemudian bawahnya adalah dikalikan dengan cos X min sin X kali cos X plus sin X. Oke, agak geser dikit. Iya. Ini sekawan dengan penyebutnya. Maka sekarang menjadi limit X mendekati V/4. Atasnya cos 2X
dikalikan cos X plus sin X, dan penyebutnya adalah cos kuadrat X min sin kuadrat X. Nah, ini penyebutnya itu adalah rumus yang pertama tadi kita tulis. Cos kuadrat X min sin kuadrat X itu sama dengan cos 2X. Maka sekarang menjadi limit X mendekati V per 4 ya. Ini cos 2X kali cos X ditambah sin X dibagi ini cos kuadrat X min sin kuadrat X itu sama dengan cos 2X. Kalian lihat, cos 2X pembilang, cos 2X penyebut, maka yang ini dan ini nilainya 1. Nah, sekarang baru kita substitusikan. Substitusikan ya. Cos V per 4. V per 4 itu 45. Cos 45 nilainya setengah akar 2. Kemudian sin 45 juga setengah akar 2. Oke, kita tulis di sebelah sini. Sekarang karena cos 2X dibagi cos 2X nilainya 1. Sekarang menjadi limit X mendekati V per 4 ya. Sin cos ya. Cos V per 4 ditambah sin V per 4 berarti ya. Oke. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Berarti nilainya setengah tambah setengah 1 ya. Berarti akar 2. Oke, nilainya akar 2. Terakhir ya, coba kita buat yang terakhir. Mana penghapus? Oke, ini. Terakhir ya. Kemudian limit yang keberapa ini? Yang kelima apa keempat ini? Oke. Limit X mendekati V per 4. Yang keberapa ini? Lupa tadi. Limit X mendekati V per 4. 1 min sin 2X. 1 min sin 2X dibagi cos kuadrat 2X. Nah, ini lain lagi nih soalnya. Bikin bingung apa enggak ini kira-kira ini? Mudah-mudahan tidak ya. Yang penting kita ingat rumus dasarnya yang tadi. Oke, ini dihapus dulu. Oke, kita pindah sebelah sini. 1 min sin 2X dibagi cos kuadrat 2X. Oke, sama dengan limit X mendekati V per 4. Ini tetap saja 1 min sin 2X. Nah, yang tadi ya, identitas trigonometri tadi ada sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Maka kalau sini 2X, ini cos kuadrat 2X akan sama dengan 1 min sin kuadrat 2X. Tadi identitas trigonometri yang pertama. Lihat di sini sama, ini sin 2X, ini sin 2X, tapi ini ada kuadrat, yang ini enggak. Berarti yang penyebutnya bisa difaktorkan bentuk kuadrat ya. XV per 4, yang atas pembilangnya adalah 1 min sin 2X, kemudian penyebutnya adalah 1 min sin 2X kali 1 plus sin 2X. Oke, ini dan ini sama, kalau dibagi nilainya 1, sehingga menjadi limit X mendekati V per 4, ini bagi ini 1, menjadi 1 per 1 plus sin 2X. Oke ya, sin 2X 2 kali V per 4, V per 2 berarti sin 90 ya. Sin 90 nilainya 1. Maka ini hasilnya adalah 1 per 1 plus 1. Dari mana satunya tadi, coba kita ulang. Sin 2X V per 4 itu 45 derajat kali 2 hasilnya 90. Sin 90 nilainya 1. Berarti sini 1. Oke. Hasil terakhirnya adalah nilainya sama dengan setengah. Oke. Tidak ada kesulitan, mudah-mudahan ini terlihat mudah ya anak-anak sekalian. Oke, terima kasih, pertemuan hari ini cukup. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.